Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, ini adalah pertemuan pertama kita ya untuk mata kuliah teknik laboratorium ya. Untuk kelas B ya, kelas B. Ya, seharusnya kita sudah harus hibrid ya, tapi karena ini pertemuan pertama, jadi dan saya belum mempersiapkan untuk itu. Oleh karena itu pada pertemuan kali ini hanya melalui daring saya dulu ya. Kalau saya lihat dari absennya itu, presensinya itu ada sekitar ada orang dia aplikasi itu besar. Mana sih? Maksudnya gimana ini? Presentasi. Suara saya sudah kedengaran? Sudah, Pak. TS itu ya di tujuan Suaranya kembali sendat-sendat. sebenarnya bekerja di laboratorium teknik, bekerja di laboratorium, kemudian bagaimana mengenal natural putus koneksi dari MIPA Untan. Jadi saya pakai tethering sekarang ini. Slide saya kayaknya keluar lagi nih slide saya nih. Udah kelihatan slide? Udah muncul kembali? Kelihatan, Pak. Oke. Saya lanjut ya. Jadi tujuan mata kuliah ini juga
diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan fungsi, kemudian prinsip penggunaan dan perawatan alat ya, alat gelas maupun instrumentasi dasar yang ada di lab. Nah itu juga tujuannya. Kemudian mahasiswa juga nanti mampu menjelaskan, mempraktekkan bagaimana sistem keselamatan kerja di laboratorium ya, dan keamanan bekerja di laboratorium ya, seperti itu. Jadi ada 3 tujuan utama dari mata kuliah teknik laboratorium ya. Kemudian sistem penilaiannya masih seperti biasa ya, ada presensi 10%, kemudian tugas terstruktur 20%, kemudian ada UTS 30%, kemudian ujian akhir semester 40% ya. Nah, kemudian ruang lingkupnya apa saja ya untuk Teklab ini? Yang pertama itu adalah jenis-jenis laboratorium yang kita kenal ya, selama ini ya. Yang kedua itu adalah terkait dengan peralatan laboratorium, dan sebenarnya tambahan di sini lagi ya, terkait dengan teknik bekerja ya, teknik bekerja yang lebih ini ya, ya detailnya itu lebih kepada prosedur kerja, prosedur yang biasanya dilakukan di laboratorium ya. Misalnya bagaimana menentukan titik lele ya, bagaimana cara menggunakan alatnya ya, bagaimana menentukan pH, bagaimana cara menggunakan alatnya, seperti itu ya. Jadi ini masuk dalam ruang lingkup peralatan laboratorium dan teknik bekerja di lab. Kemudian ruang lingkup berikutnya adalah keamanan dan keselamatan laboratorium. Siapa lagi? Berikutnya adalah terkait dengan keamanan dan keselamatan bekerja di laboratorium. Nah, nanti ini Bu Anis kayaknya nanti ini ya. Kemudian berikutnya adalah peralatan instrumentasi di lab. Jadi kita akan memperkenalkan instrumen dasar ya yang ada di lab ya. Kemudian bagaimana operasionalnya, kemudian bagaimana merawatnya ya. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir itu adalah destilasi, ekstraksi dan kromatografi. Ini adalah tambahan yang sifatnya lebih kepada peralatan-peralatan ini ada di kimia organik ya, di lab-lab organik ya, terkait dengan destilasi, ekstraksi dan kromatografi. Nah ini ruang lingkup secara garis besar ya yang akan kita pelajari di dalam teknik laboratorium ya. Yang baru itu adalah tadi ya, teknik bekerja sesuai dengan prosedur yang ada di praktikum maupun di riset ya. Jadi ada nanti mungkin lebih banyak ke organik ya, tapi anorganik pun nanti juga kita akan sampaikan bagaimana metode-metode yang biasa digunakan di dalam penelitian maupun praktikum di lab-lab lain ya, seperti anorganik, kemudian analitik dan biokimia. Nah, yang pertama adalah gambaran umum ya terkait dengan laboratorium. Apa itu sebenarnya laboratorium ya? Laboratorium itu adalah tempat riset ilmiah. Jadi ya harus ilmiah ya, kalau tidak ilmiah itu bukan lab ya. Kemudian di dalamnya itu ada eksperimen ya, kemudian ada aktivitas pengukuran, maupun kadang-kadang juga dimanfaatkan untuk pelatihan ilmiah ya, yang dilakukan secara terkendali dalam ruang tertutup ya, atau kamar atau ruang terbuka ya. Ini untuk lab lapangan ya. Nah, kenapa terkendali? Ya harus terkendali. Kalau tidak terkendali berarti tidak terkontrol ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang ada di lab itu harus dikendalikan, harus dikontrol ya. Nggak boleh dibiarkan begitu saja ya. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan bahan-bahan kimia yang berbahaya ya, kemudian alat-alat yang sensitif yang harganya tidak murah ya, sehingga harus dikendalikan ya. Kemudian fungsinya apa ya? Fungsi lab itu apa ya? Untuk melatih, mengembangkan keterampilan intelektual ya, melalui kegiatan apa? Observasi ya, observasi ketika Anda melakukan eksperimen ya, kemudian Anda melakukan pengamatan ya, kemudian ada pencatatan, kemudian ada pengkajian hasil daripada eksperimen itu ya, termasuk pengkajian gejala-gejala atau fenomena-fenomena alam yang dibawa masuk dari luar ya ke lab untuk dibuktikan ya apakah benar atau tidak. Nah itu fungsi lab ya. Jadi untuk mengembangkan keterampilan intelektual ya,
melalui kegiatan observasi, kemudian eksperimen, ya, kemudian pencatatan data, pengolahan data, dan mengkaji fenomena-fenomena alam yang ada di luar, kemudian dibuktikan secara ilmiah di dalam laboratorium. Ya. Nah, kemudian pengelolaan lab dan keamanan lab saat ini terus berkembang. Jadi lab-lab itu selalu mengembangkan diri agar lebih lebih bisa diterima, kemudian dan lebih berkualitas dan kapasitas terus ditingkatkan ya. Ada beberapa jenis lab yang kita kenal ya. Ada namanya lab pendidikan ya. Siapa yang masuk lagi nih? Ya. Ada lab pendidikan ya. Ya, lab pendidikan ini biasanya mengakomodir kegiatan-kegiatan praktikum ya. Praktikum sifatnya lebih massal ya, karena biasanya kan banyak ya pesertanya ya. Kemudian biasanya prosedurnya itu sama ya. Kemudian berkelompok ya. Nah, ini ciri-ciri lab pendidikan, dan biasanya itu cakupan kerjanya itu biasanya hanya membuktikan teori-teori yang sudah kita pelajari, teori-teori dasar di kelas ya, kemudian dibuktikan secara eksperimen melalui praktikum ya. Ini itu lab pendidikan ya, lab pendidikan seperti itu. Kemudian ada lab riset ya. Lab riset ini berbeda dengan lab pendidikan ya. Makanya biasa di kita ini kita pisahkan ya. Ada lab pendidikan itu ada dua ya, lab A dengan lab B. Sementara lab riset itu ada 5 ya, ada 5 lab ya. Kita punya itu lab kimia organik, kemudian lab anorganik, kimia fisik ya, kemudian ada lab biokimia ya, kemudian ada lab minyak atsiri, ada lab pigmen ya. Nah, itu khusus untuk diperuntukkan khusus untuk riset ya, khusus untuk riset atau penelitian tugas akhir ya. Nah, biasanya ciri-cirinya itu membedakan antara lab pendidikan dengan lab riset itu, kalau lab riset itu biasanya orang yang bekerja di dalam itu lebih mandiri ya, jadi dan tidak banyak ya, tidak dibatasi ya, karena kapasitasnya juga dibatasi ya. Kemudian beberapa alat-alat instrumen itu. Halo, assalamualaikum. Halo, Pandi. Waalaikumsalam, Pandi. Iya. Mengajar. Iya, mengajar kan. dia udah deh, kenapa gara-gara begadang. Kemarin iya Pak, yuk. Jadi itu ya, lab riset biasanya di lab riset itu biasa dilengkapi dengan instrumen ya, beberapa instrumen yang mendukung riset itu ya. Seperti misalnya ada evaporator, kemudian ada biasa di ruangan tersendiri ya. Biasa ada UV, tidak digunakan pada saat ketika praktikum ya, di lab pendidikan. Dan biasanya juga untuk lab riset itu ya aturannya sangat ketat di dalam ya, karena bekerja secara mandiri, kemudian penguasaan terhadap ruang-ruang yang misalnya lemari asam itu biasanya mereka lakukan sendiri gitu ya, jadi tidak lagi dipandu oleh asisten ya, jadi lebih bersifat mandiri ya. Dan ciri-ciri ruangannya itu biasanya tidak banyak ya, tidak banyak orang yang bekerja di situ. Ini termasuk lab riset seperti yang ada di gambar ini ya. Ini jarang orangnya ya, bisa dihitung, dan mereka biasanya tidak akan menerima, makanya kita antri ya, tidak bisa dipaksakan. Tapi untuk lab kita biasanya masih mahasiswa harus ditambah menjadi 10 ya. Jadi karena apa? Untuk mengakomodir semua mahasiswa yang tugas akhir. Karena kalau kita ketat sekali ya, strict, maka biasanya terhambat mereka ya, mahasiswa untuk melakukan tugas akhir. Nah, ini ciri-cirinya ya untuk lab riset ya.
Jadi berbeda dengan lab pendidikan. Kemudian ada lab tadi, lab outdoor ya, lab outdoor atau lab lapangan ya. Lab lapangan itu biasanya berada di luar ruangan ya, ruangan yang statis ya, seperti misalnya lab kita ya. Itu lebih dinamis ya. Labnya biasa lebih dinamis ya, dan berpindah-pindah ya. Contohnya yang ada di kapal ini ya. Ini yang ada di kapal ini adalah lab-lab yang mobilitasnya tinggi, jadi dia berpindah-pindah. Itu lab lapangan, laboratorium lapangan ya. Laboratorium. Seperti misalnya di gambar ini ada kapal riset, KR itu kapal riset ya. Kapal riset Barunajaya 8 yang dikelola oleh LIPI ya, bekerja sama dengan bekerja sama dengan Dikti ya. Kemudian ada NOAA ya, National Oceanic and Atmospheric Administration milik Amerika Serikat ya. Ini biasa melakukan kolaborasi di laut ya. Kebetulan saya sudah pernah on board di KM Barunajaya 8. Saya sudah pernah on board di sini selama 10 hari ya, melakukan riset di atas kapal ya. Dan fasilitas yang ada di kapal ini bahkan lengkap sekali ya, dan yang belum dilengkapi itu hanya instrumen-instrumen akhir ya, seperti misalnya AS ya, tentu tidak boleh di kapal AS karena dia kan goyang ya, dia harus di darat. Ketika sudah dilakukan preparasi dan sebagainya, maka untuk pengukuran kadar-kadar logam ya di akhir itu menggunakan AS ya, kita harus merapat di Ancol ya, di Jakarta. Kemudian instrumen-instrumen lain yang sensitif terhadap goyangan itu tidak ditempatkan di kapal ini. Jadi kapal ini hanya melakukan preparasi ya dengan peralatan yang cukup lengkap ya, dan fasilitas tempat tidur yang nyaman seperti hotel ya, sehingga para peneliti disiapkan ya untuk bekerja dengan baik. Nah, mereka juga biasa bekerja dengan peneliti lain yang ada di kapal lain seperti yang milik Amerika Serikat. Ini beberapa aktivitas yang dulu saya pernah lakukan di kapal ini ya, ekstraksi logam berat, kemudian mengambil sampel air yang kedalamannya bisa sampai 5.000 meter ya. Kemudian ini adalah mengambil sampel dari padatan ya. Kemudian ini untuk mikrobiologi ya. Ini adalah alat untuk mengambil sampel ya. Dan saya bersyukur punya kesempatan terpilih dalam seleksi nasional untuk ikut on board di kapal ini ya. Nah, ini kemudian laboratorium lapangan ini tidak hanya di kapal ya, bisa juga di pulau ya. Jadi ada pulau yang dijadikan sebagai marine station atau tempat stasiun untuk penelitian lapangan ya. Kita ini di Kalimantan Barat ini sedang dirancang untuk membentuk suatu marine station ya, atau stasiun laut ya, yang ditempatkan di pulau. Saya tidak tahu apakah pulau Randayan kah, atau pulau Kabung kah ya, atau pulau apa yang satunya lagi ya, di situ ya. Jadi seperti itu. Nah, itu laboratorium lapangan ya. Kemudian apa saja yang perlu dipersiapkan ketika akan melakukan sampling atau pengambilan sampel di lapangan. Ini ada beberapa ya, kalau bekerja di lapangan itu kita harus mempersiapkan segalanya ya, yang berhubungan dengan penyelaman ya, yang berhubungan dengan pengambilan sampel mikrobiologi ya di kapal ya, pun di pulau ya. Dari laboratorium kita itu sudah harus mempersiapkan itu ya, mempersiapkan semuanya itu ya. Seperti misalnya menyiapkan air laut yang steril ya. Contohnya misalnya kalau penelitian mikrobiologi ya, seperti yang dilakukan oleh senior Anda sebelumnya ya. Ada yang bekerja dalam mengisolasi bakteri dari laut ya. Ada yang mengisolasi bakteri dari karang, mengisolasi bakteri dari spons, mengisolasi bakteri dari rumput laut ya. Itu semuanya medianya maupun air lautnya itu sudah harus disiapkan dari lab kita ya, yang steril. Kita sterilkan pakai autoclave ya. Kemudian setelah steril baru kita bawa. Semuanya harus dibawa ke sana ya, ke lapangan ya. Termasuk dalam jarum Oze ya, untuk mengambil sampel itu ya. Nah, itu seperti yang ini dilakukan
di lapangan. Ini untuk isolasi bakteri ya, mikroorganisme ya, sehingga harus dipersiapkan. Dan yang lain-lain harus dipersiapkan semua ya. Seperti misalnya alat diving ya, scuba diving equipment, kemudian GPS ya. Ini GPS penting ya. Penting untuk menentukan lokasi sampel ya, lokasi sampel. Ya, untuk menentukan lokasi sampel. Kenapa penting? Ya, ini penting ketika kita mengambil ulang ya, melakukan pengulangan sampling, maka kita tidak akan tersesat ya. Jadi kita sudah tahu GPS-nya, koordinatnya di mana ya, sehingga harus perlu ya. Kemudian ada kamera, ya, ini penting ya, kamera ya. Kamera baik kamera yang di hutan dan lain sebagainya. Di hutan pun begitu, harus pakai GPS ya. Supaya ketika ada repetisi atau pengulangan sampling, pengulangan riset, pengambilan data, maka Anda sudah tahu koordinatnya. Ya. Nah, kemudian antara lain yang dibutuhkan seperti cool box ya, cool box ice ya, ini penting ya untuk mengawetkan sebagai tempat pengawetan sementara bagi sampel yang Anda ambil ya. Dan alat-alat lainnya. Nah, kemudian laboratorium kimia itu ya ada beberapa ya, lab di universitas ya. Di universitas lain di Indonesia ini sudah ini berbeda dengan kita ya. Kita itu belum apa namanya belum terlalu menjurus ke dalam satu bidang ilmu ya. Kalau di tempat lain itu ada lab kimia dasar, ini kita sudah punya ya, tapi namanya lab pendidikan ya. Lab pendidikan kimia A dan B. Ya, ini untuk melayani semua fakultas ya, eksak ya. Kemudian kalau di lain itu ada lab kimia analitik, nah, ya kita belum punya ya. Ada lab kimia organik, ya kita belum punya secara khusus ini ya. Ada lab kimia radiasi, ada lab kimia anorganik, ada lab kimia fisika, ada lab biokimia, ada lab kimia komputasi. Ini cukup lengkap ya. Kemudian ada lab kimia organik bahan alam atau KOBA, ini biasa. Ini di universitas ya, universitas lain di Indonesia. Kemudian ada lab riset dan bioteknologi dan lab pendidikan untuk yang ada di di Untan yang kita miliki sekarang ya. Nah, kemudian persiapan untuk bekerja di lab apa saja yang perlu dipersiapkannya? Khusus untuk praktikum misalnya ya. Yang pertama itu ya labnya harus siap dulu ya. Labnya harus siap dulu. Apa saja yang perlu disiapkan? Ya, pertama adalah fasilitas dan peralatan labnya itu harus ada, harus siap ya. Ini jadi yang perlu disiapkan itu adalah labnya sendiri, kemudian kesiapan asisten, dan kemudian kesiapan praktikan ya. Ini ada 3 nih, harus siap semua ya. Jadi labnya sudah harus menyiapkan SOP-nya ya, kemudian ada safety dan keselamatan lab. Nah, ini belum sepenuhnya terpenuhi, tapi kita pelan-pelan akan memenuhi semua ini ya. Kemudian fasilitas dan peralatan lab untuk praktikum ya, mungkin masih banyak kekurangan ya, masih banyak alat-alat yang belum diadakan ya, karena memang alat-alat kita ini sudah pengadaan dari awal ya, muncul lagi untuk pengadaan peralatan kelas ya. Tahun berapa itu ya, tahun 2004 2006 ya, 2006 itu kita ada ya, setelah itu jarang lagi ada pengadaan ya untuk peralatan kelas ya. Kemudian untuk asisten juga seperti itu ya, asisten juga harus dilatih dulu ya, diarahkan dulu oleh dosen pengampu mata kuliah praktikum ya. Teman ya, untuk pekerjaan, untuk tugasnya nanti ketika mendampingi praktikan ya. Nah, ini asisten ya. Nanti kemudian kesiapan lain adalah bahan ya. Nah, kadang-kadang bahan ini juga menjadi kendala ya ketika ketika 6 modul atau 8 modul yang harus kesiapan bahannya tidak mengcover untuk ke semua modul itu ya, sehingga ada beberapa modul harus ditiadakan ya, karena ketersediaan bahan itu
Nah, juga harus dicek kembali ya, dicek kembali apakah bahan-bahan yang akan kita gunakan di praktikum itu tersedia atau tidak. Kalau tidak ya kadang tidak dijalankan untuk praktikum itu ya, untuk modul yang tidak lengkap bahannya. Kemudian peralatan juga demikian ya. Nah, ini biasanya dilengkapi oleh laboran ya, dilengkapi oleh laboran. Nah, kemudian yang ketiga adalah kesiapan praktikan ya. Praktikan juga harus siap ya, sudah harus siap baik fisik maupun mental ya, karena bekerja di lab itu harus fokus ya, harus fokus dengan kemudian, nah itu ya. Dan apa saja yang disiapkan ya sesuai dengan arahan daripada asisten ya. Asisten sudah mengarahkan kelengkapan-kelengkapan yang harus disiapkan untuk kegiatan praktikum ya. Nah, kemudian biasanya asisten juga akan memfilter ya. Biasanya ada aturan-aturan yang harus dipenuhi ketika Anda masuk praktikum ya. Ya, tidak boleh tidak boleh ini, tidak boleh itu, dan harus melengkapi ini, harus melengkapi itu. Kalau tidak, Anda tidak akan masuk. Nah, itu semua. Dan itu disepakati ya, disepakati di pertemuan antara asisten dengan praktikan, dan dosen pengampu itu memberikan kewenangan kepada asisten ya untuk memberikan penilaian ya langsung ya ke praktikan ya. Nah, jadi nilai-nilai yang dari asisten itu yang digunakan oleh dosen pengampu praktikum ya untuk memberikan penilaian. Jadi jangan bermain-main dengan asisten karena mereka sangat menentukan ya, menentukan nilai Anda ya. Kemudian apa saja yang perlu dipersiapkan ya untuk kerja di kerja di lab ya. Pertama, kelengkapan administrasi, buku panduan harus ada ya. Kemudian alat tulisnya, kemudian tugas pendahuluannya, kartu kontrol, modul praktikum itu sudah harus disiapkan. Kemudian ada biasanya ada peralatan yang wajib disiapkan ya, seperti misalnya jas praktikum itu tidak bisa jas harus ya dimiliki oleh mahasiswa kimia ya, harus dimiliki oleh mahasiswa kimia jas praktikum ya, karena Anda tidak hanya bekerja di praktikum ya, ada nanti fase tugas akhir yang Anda harus pakai terus itu ya. Jadi tidak menggunakan ini di lab. Sehingga sebaiknya Anda memiliki ya sendiri jas praktikum. Jangan meminjam ya, karena kalau meminjam ketika temanmu juga bersamaan waktunya maka menjadi masalah ya. Kemudian yang kedua adalah masker, kemudian alat dan kotak alat lab ya, kemudian alat dan bahan pembersih itu biasanya dibawa. Kemudian gloves ya. Kemudian name tag, nah ini biasanya name tag, kalau tidak name tagnya biasanya dikeluarkan ya. Jadi ya itu nanti kesepakatan asisten dengan praktikan. Dan harus menggunakan sepatu, tidak boleh menggunakan sendal ya. Nah, ketika bekerja di lemari asam ya gunakan Google ya. Jadi kayak kacamata begitu ya, pelindung ya. Ya, kacamata pelindung ini sebenarnya tidak hanya digunakan di lemari asam ya. Ketika masuk lab itu sudah harus menggunakan ini. Dulu kalau saya lihat di lab-lab luar negeri seperti itu ya. Ketika masuk sudah harus menggunakan Google ya. Ya, tidak hanya pada saat menggunakan lemari asam ya. Nah, tidak seperti itu. Nah, kemudian praktikan itu harus tahu dan mengerti judul tujuan praktikum ya, dasar teorinya, metodenya apa, prosedurnya seperti apa. Ini sebenarnya sebelum masuk itu sudah harus tahu semua. Jadi jangan hanya dipelajari ketika di dalam ya. Biasanya asisten itu menjadikan ini sebagai tiket masuk ya. Anda ditanya secara lisan. Ya, tujuan praktikum apa ya? Teori apa ya? Metodenya apa? Prosedurnya seperti apa? Itu biasanya lisan ya. Kalau Anda tidak menjawab, Anda tidak boleh masuk ya. Dulu saya seperti itu ya. Nggak tahu kalau sekarang ya. Kemudian ya praktikan juga harus mengerti aspek-aspek keselamatan di lab. Ya, ada aspek keselamatan di lab. Misalnya Anda tidak boleh menempatkan tas di depan, di bawah meja ya, meja kerja ya. Depan meja kerja Anda tidak boleh ya. Karena kita berlalu lalang di situ ya, itu bisa jatuh. Apalagi kalau Anda pegang bahan kimia ya di dalam gelas, kemudian Anda tersenggol ya, tersandung dengan tas, maka Anda jatuh. Itu contohnya itu ya. Ya. Kemudian jangan melakukan kegiatan praktikum yang berhubungan dengan asam basa kuat itu di luar ya, harus di dalam lemari asam. Kemudian ketika mereaksikan sesuatu jangan mengarahkan
mulut daripada tabung reaksi itu mengarah ke kita ya, tapi mengarah ke depan ya, ke depan kita ya. Sehingga ketika terjadi reaksi yang tidak diinginkan, misalnya ada percikan, maka tidak mengarah ke mata kita ya, tapi ke depan. Tapi dengan syarat ya, jangan sampai ada teman Anda di depan Anda, ya, itu parah lagi ya. Jadi tidak boleh ya. Jadi harus cari tempat ruang kosong yang di depan kita itu tidak ada orang ya. Semua itu harus dimengerti ya, aspek-aspek keamanan itu ya. Termasuk bagaimana mengerti daripada simbol-simbol bahan-bahan kimia yang ada di botol-botol ya. Nah, itu penting ya, supaya Anda tahu bahwa ternyata bahan yang Anda gunakan itu sifatnya toksik atau sifatnya flammable ya, mudah terbakar, atau sifatnya iritan ya, atau sifatnya macam-macam itu. Nanti ada simbol-simbol yang harus Anda pahami ya, yang biasa kita temukan dalam bahan-bahan botol-botol bahan kimia ya. Nah, ini adalah aturan teknis ya, di laboratorium ya. Ini syarat-syarat untuk mengikuti kegiatan praktikum kimia dasar ya. Ini saya rasa Anda sudah harus, saya rasa Anda nanti ketika Anda tahu, kayaknya Anda sudah pernah melakukan praktikum ya, offline kali ya. Nah, ini kan 2000 berapa? 2020 ya. 2000 berapa kan ya? Ya, rata-rata 2020 ya. Jadi sudah pernah mungkin sudah pernah ini offline kali ya. Ya, ini beberapa syarat-syarat ya yang harus dipenuhi untuk mengikuti kegiatan praktikum. Saya tidak perlu sampaikan ya. Ini bagi perempuan ya rambutnya diikat ya. Kemudian memakai kemeja ya. Tidak boleh memakai kaos oblong ya. Nah, ya, kemeja. Kemudian membawa kartu kontrol ya, buku penuntun dan buku jurnal. Kemudian lulus responsi. Ini biasanya ini menjadi syarat untuk melanjutkan pekerjaan praktikum ya, boleh atau tidak ya. Kalau misalnya tidak lulus responsi berarti nilainya itu sangat rendah dan biasanya dikeluarkan ya. Nah, ini penting ini supaya Anda tahu betul. Jadi ketika Anda masuk praktikum ya, semua yang Anda akan lakukan itu Anda sudah mengerti ya. Anda sudah mengerti, sudah tahu ya. Sehingga nilai responsi, soal-soal responsi pun juga tidak terlalu sulit ya, karena soal responsi juga ya yang ada di buku panduan ya, tidak keluar ya. Tidak keluar dari situ ya. Tidak keluar dari situ ya. Nah, kemudian ini contoh syarat kelulusan dari laboratorium. Jadi wajib. Nah, kemudian ketika Anda mengikuti praktikum ya, nanti ada ujiannya ya, ada ujian praktikumnya ya. Sayang sekali kalau Anda mengikuti misalnya 5 praktikum, ternyata Anda tidak mengikuti 2 praktikum, nah itu berarti Anda tidak lolos ya. Jadi sayang sekali ya. Dan ini wajib hadir 80% dari kegiatan praktikum ya. Wajib hadir 80%. Kemudian mengumpulkan tugas pendahuluan itu 10%. Mengikuti responsi 15%. Nah, kemudian penilaian keterampilan dari asisten itu ada 15%. Nah, kemudian membuat laporan percobaan tinggi ya, 30%, dan mengikuti ujian praktikum ya. Ini harus semuanya diikuti ya. Harus semuanya diikuti. Nah, aspek penilaian apa saja yang dilakukan oleh asisten di laboratorium terhadap praktikan? Pertama, kedisiplinan dalam bekerja. Ya. Nah, ini dilihat ini ya. Kemudian kerja sama tim. Ya. Apakah semua tim itu bekerja? Ya. Makanya harus pandai-pandai membagi tugas. Ya. Membagi tugas. Kemudian kemampuan memahami materi dan prosedur. Nah, ini terlihat dari data yang dihasilkannya. Ya, benar atau tidak datanya. Ya. Nah, kemudian kemampuan menganalisis dan menyimpulkan hasil kerja ini kelihatan nanti di laporannya, ya, kelihatan dari laporannya. Dan kemampuan memahami keamanan, ya, safety, ya, keselamatan dalam bekerja di lab. Nah, ini merupakan aspek-aspek penilaian di lab. Aspek ini juga akan akan dinilai ketika Anda bekerja sebagai mahasiswa peneliti pada tugas akhir, ya. Pada tugas akhir. Jika Anda tidak mematuhi itu ya, maka Anda diberi teguran ya oleh kepala laboratorium atau laboran ya, terutama laboran dan kepala laboratorium. Jika itu membahayakan, maka Anda dikeluarkan dari
laboratorium ya sebagai peneliti tugas akhir ya. Jadi ini hati-hati ya. Jadi saya terus memantau kegiatan-kegiatan meskipun melalui laboran ya. Laboran itu secara teknis dia melihat langsung ya praktikan, dan saya selalu menanya laboran bagaimana peneliti ini ya, bagaimana peneliti ini. Ya. Kalau ada sesuatu yang melanggar ya dia ditegur oleh laboran. Ya. Dan seperti itulah ya untuk materi untuk di awal ini ya. Mungkin kita ini hanya pertemuan ini saja ya, pendahuluan saja ya, nanti kita masuk ke materi yang lebih detail ya. Untuk minggu depan kita langsung bagi ya, jadi untuk minggu depan itu yang masuk itu adalah ini kok belum ada yang presensi ya. Udah Pak. Udah. Oh iya. Saya belum refresh. Jadi untuk minggu depan itu yang masuk luring itu ya mulai nomor satu Ananda Rahmadanti sampai sampai Mediana Pratiwi ya 30. Nah, ya. Nah, itu yang masuk luring dulu di minggu depan ya. Kemudian yang daring adalah Eligia Theophila di nomor 31 sampai 60 Siti Munawaroh ya. Jadi itu ya diingat ya. Kemudian presensi tetap melalui presensi online seperti ini ya. Mudah-mudahan nanti luring itu tidak terkendala. Kemarin saya terkendala ya pada saat luring kimia organik fisik ya. Ternyata infokusnya tidak berfungsi ya. Ruwet jadinya ya, karena yang mau dijelaskan struktur molekul tapi infokusnya tidak berfungsi, kemudian saya tidak ada kamera, akhirnya mahasiswa yang menggunakan kamera handphone yang di depan ya. Nah seperti itu ya, mudah-mudahan minggu depan tidak seperti itu dan kameranya bisa dibawa ke ruangan untuk ada pertanyaan untuk hari ini? Pak Adu, ya. Boleh minta file absennya enggak Pak? Soalnya absen? Iya. File absen ya? Nomor absen gitu. Oke. Nomor absen gimana caranya ya? Tunggu saya lihat dulu. Nanti saya share ya. Baik Pak. Oke, terima kasih ya. Ya, jika tidak ada ya, terima kasih atas kehadirannya pagi ini. Ya, semoga sehat semua. Nanti kita ketemu di minggu depan dengan metode hibrid ya. Jadi sampai ketemu di minggu depan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.